Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak. Semoga sampai hari ini kalian selalu dilindungi sama Tuhan, diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat walaupun kita PJJ ya. Hari ini kita mau sama-sama devotion, kita angkat pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa.
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi sebuah yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. God bless you. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Senang sekali pagi hari ini Sertif menjumpai kalian lagi dalam Devotion Pagi. Bagaimana suasana hari ini? Semua pasti baik-baik, penuh sukacita dan semangat untuk sekolah ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan diri kami dengar firman-Mu sebelum kami memulai pembelajaran. Sebelum kami memulai semua kegiatan sekolah hari ini, kami minta Roh Kudus berikan hikmat pengertian supaya kami diterangi dan diberikan pengertian akan firman-Mu. Biar firman ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk buka Alkitabnya, buka handphonenya boleh di rumah atau dimanapun kalian mendengarkan devotion ini. Buka Amsal pasal 26 ayat 17. Amsal 26 ayat 17 berkata firman Tuhan begini, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang sedang berlalu. Anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah pertengkaran itu memang akan terlihat sepertinya ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sepertinya begitu ya, tetapi pada kenyataannya ketika seseorang atau ketika dua orang ini ribut, berantem atau mungkin berkelahi, sebetulnya tidak ada yang bisa dikatakan dia pemenang. Tidak ada yang bisa dikatakan bahwa oh dia ini juaranya. Tidak ada sebetulnya. Kenapa? Karena dua-duanya mengalami kerugian. Dua-duanya mengalami luka misalnya ketika dia berantem. Kedua-duanya mengalami sakit hati ketika pertengkaran secara verbal ya itu dilakukan. Jadi dalam sebuah pertengkaran sebetulnya tidak ada yang merasa diuntungkan. Tidak ada yang merasa bahwa dia mendapatkan keuntungan dari sebuah pertengkaran. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kalian belajar pada pagi hari ini. Kenapa? Karena biasanya kita merasa bahwa kita sebagai orang yang paling benar. Kita merasa bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Sehingga kita dengan mudah untuk menyalahkan, kita dengan mudah untuk menyakiti orang lain. Lewat perkataan kita misalnya, lewat tindakan kita. Jadi sekali lagi dalam sebuah pertengkaran anak-anakku sekalian, tidak ada yang merasa diuntungkan, tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Tetapi yang pasti kerugianlah yang mereka akan dapatkan. Jadi pertanyaan Sertif pagi hari ini, kalau boleh bertanya sama kalian, kira-kira buat kalian yang pernah bertengkar, yang pernah berantem sama teman kalian, kira-kira dapat keuntungan nggak? Dapat manfaat nggak dari berantem itu? Dapat keuntungan nggak dari pertengkaran itu? Pasti enggak ya. Nah, contoh ya,
Sekarang ini kan sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Wah, kalian pasti baca beritanya, lihat YouTube-nya atau lihat berita. Rusia menyerang Ukraina. Ukraina menyerang Rusia. Saling menyerang. Ukraina mengalami kehancuran, Rusia juga mengalami kehancuran. Ada bangunan yang rusak kena bom, ada orang-orang yang meninggal, tentara Ukraina juga gugur, tentara Rusia juga gugur. Dua-duanya semuanya mengalami kerugian. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menang sebetulnya dari perang kedua negara ini? Sebetulnya nggak ada yang bisa dikatakan bahwa dia menang. Dia menang itu kalau misalnya tidak ada yang luka, prajuritnya tidak ada yang meninggal, tidak ada bangunan yang rusak misalnya, tidak ada warganya yang kena bom, boleh dia berkata saya menang. Tapi sebaliknya Rusia dan Ukraina ini dua-duanya mengalami kerusakan. Dua-duanya mengalami kerugian. Jadi sebetulnya apa manfaatnya ketika seseorang bertengkar? Apa manfaatnya ketika seseorang itu berselisih? Bahkan sampai terjadi perang yang begitu dahsyat, seluruh dunia memperhatikan. Apa keuntungannya buat Rusia? Apa keuntungannya buat Ukraina? Ukraina rusak semua fasilitas negara, gedung-gedung rumah sakit rusak, rumah-rumah penduduk juga rusak, betul nggak? Rusia juga sama, fasilitas negara juga ada yang rusak, ada rakyat juga yang jadi korban. Jadi sekali lagi, sebuah pertengkaran, sebuah perselisihan tidak ada yang membawa manfaat, tidak ada yang membawa keuntungan. Dua-duanya akan mengalami kerugian. Nah, pagi hari ini mari kita belajar. Sekali lagi, perang tidak akan membawa keuntungan. Perselisihan, pertengkaran tidak akan membawa manfaat dalam hidup kita. Oleh karena itu, buat apa kita menjadi orang yang gampang marah, menjadi orang yang gampang berantem, gampang bertengkar dengan orang lain, mudah terpancing, mudah tersulut emosinya. Kemudian kita bisa maki-maki orang, kita bisa ribut dengan orang lain hanya gara-gara hal yang sepele. Buat apa? Ya, malah justru akhirnya menjadi sesuatu hal yang sangat merugikan buat diri kalian karena nama baik kalian jadi rusak, merugikan juga orang lain karena mungkin apa yang kalian lakukan menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari Amsal tadi berkata, sekali lagi saya akan bacakan, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Kalian pernah lihat anjing lewat, kemudian kalian coba tangkap telinganya? Ayo kalau berani, ya. Kalau bisa, hebat. Kalaupun misalnya kalian mencoba, silakan dicoba. Mau dicoba? Boleh, ntar di rumah dicoba ya. Apa yang akan terjadi? Jadi ketika ada anjing lewat, anak-anakku sekalian, ketika ada anjing lewat dan kita mau coba pegang telinganya, kita mau pegang telinganya, apa yang akan kalian dapatkan? Reaksinya dari anjing ini? Pasti anjing ini akan memberontak. Pasti anjing ini akan meronta-ronta dan dia berusaha untuk menggigit kalian mungkin. Dia berusaha untuk melawan kalian supaya telinganya lepas, tangan kalian lepas dari telinganya. Anjing ini akan memberontak supaya tangan kalian lepas dari telinganya. Tetapi di satu sisi kalian pun akan terus pegang telinganya supaya kalian gak digigit misalnya. Karena kalau kalian lepas telinganya misalnya, anjing ini akan nyerang kalian. Jadi dua-duanya akan terjadi sebuah pergumulan. Si anjing bergumul supaya kalian bisa atau kamu bisa melepaskan tangan kalian, ya tangan yang megang telinganya. Tetapi kalian juga sedang memegang telinga ini jangan sampai lepas. Karena kalau lepas nanti malah anjing ini bisa berbalik menyerang kalian. Nah, ini sebuah keadaan yang dilematis, sebuah keadaan yang tidak saling menguntungkan. Oleh karena itu Amsal berkata, kalau orang ikut campur dalam pertengkaran sama seperti dia sedang memegang telinga anjing yang berlalu. Dilepas salah, tidak dilepas juga salah. Dilepas kalian dapat resiko, tidak dilepas juga kalian dapat resiko. Pernah dengar peribahasa ini, kalah jadi abu, menang jadi arang? Pernah dengar? Siapa yang kalah? Atau kalah dapat apa? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Abu dan arang, apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang menyenangkan? Tidak ada. Kalah ya jadi abu, menang jadi arang. Artinya
dalam sebuah keadaan, ketika kalian ribut, ketika kalian bertengkar, sekali lagi, tidak ada yang menghasilkan sesuatu yang baik dari sebuah pertengkaran. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita belajar hari-hari ini. Belajarlah untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Jangan mudah kita berkonflik dengan orang lain hanya gara-gara hal yang sepele. Jangan pernah mengusik orang lain, karena ketika kalian mengusik orang lain bisa memberontak, orang lain bisa tidak terima, dan akhirnya terjadi keributan. Sama seperti ilustrasi yang tadi Serti bilang kan, ketika kalian mengusik seekor anjing, maka dia memberontak. Kalau kalian gak lepaskan, kalian akan digigit. Kalau kalian lepaskan juga, anjing itu bisa berbalik menyerang kalian. Nah, oleh karena itu, tidak ada keuntungan dari sebuah pertengkaran, dari sebuah keributan. Tidak ada keuntungan dari sebuah peperangan. Peperangan hanya membawa kemiskinan, kehancuran, kesedihan, ya, kerugian yang begitu banyak, uang yang begitu banyak dihambur-hamburkan, kerugian materi yang sangat luar biasa besarnya dari sebuah peperangan. Ada orang yang sakit hati ketika bertengkar. Kenapa? Karena perkataan mungkin, karena ejekan, karena apa? Karena caci maki, sehingga membuat orang itu merasa sakit hati. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita belajar pagi hari ini, hiduplah di dalam perdamaian dengan siapapun. Belajar mengasihi orang lain. Kalau ada orang yang mungkin nyebelin sama kalian, ada orang yang membuat kalian, aduh, orang ini kayaknya nyebelin banget gitu ya. Belajar tidak mudah terpancing. Belajar untuk tidak mudah terprovokasi apalagi. Belajar untuk tidak mudah emosional yang membuat kalian jadi gampang marah, gampang mencaci maki orang, apalagi gampang memukul, kemudian berantem gitu ya, pukul-pukulan. Kalau yang perempuan jambak-jambakan sampai guling-guling di tanah misalnya. Saling tendang satu dengan yang lain, saling menyakiti. Sekali lagi, stop hari ini. Jangan lagi ada pertengkaran di antara kalian. Hiduplah dalam persekutuan yang damai, pertemanan, persahabatan, saling mengasihi, saling mengampuni. Itu jauh lebih baik daripada kalian hidup dalam emosi. Orang yang gampang emosional itu tidak ada untungnya, sekali lagi. Malah buat kesehatan jadi nggak baik. Cepat naik darah, tekanan darah tinggi. Nanti kalau darah tinggi bisa stroke ya, bisa pecah pembuluh darah. Kenapa? Karena terlalu mudah emosional. Nah, dalam ayat yang lain saya akan bacakan buat kalian. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 maksud Serti berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi dari mana sumber kekacauan itu, dari mana sumber peperangan itu, dari mana sumber pertengkaran itu? Yaitu yang pertama ada iri hati, dan yang kedua ada apa? Mementingkan diri sendiri, ego. Ketika orang iri hati, maka orang cenderung untuk menyakiti orang lain. Ketika ada orang iri hati, maka dia nggak suka lihat orang sukses, maka dia nggak suka lihat orang lain berhasil. Kemudian mulai menyebarkan gosip, mulai menyebarkan hoaks. Kemudian terjadi apa? Terjadi pertikaian, terjadi saling omong, saling menuding, saling menuduh, ribut. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi? Terjadi yang namanya mementingkan diri sendiri, ego. Seperti Rusia dan Ukraina. Salah satunya adalah ego kedua negara ini yang tidak mau mengalah, yang tidak mau menerima satu dengan yang lain, yang tidak mau duduk bersama, berunding, ngobrol bareng, cari pemecahan tanpa harus perang. Ketika dua-duanya mementingkan ego masing-masing, maka terjadilah peperangan. Rakyat yang dikorbankan, masyarakat yang mengalami kerugian. Negara menjadi hancur berantakan, kota-kota jadi berantakan. Semua fasilitas negara menjadi rusak. Akan muncullah kemiskinan, akan muncullah orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Akan muncullah orang-orang yang menjadi pengungsi karena tidak punya lagi tempat tinggal. Nah, di mana keuntungannya? Tidak ada. Nah, oleh karena itu pagi hari ini belajarlah untuk tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri. Belajarlah untuk saling menerima satu dengan yang lain.
Belajarlah untuk kita bisa mengampuni, memaafkan kalau ada orang-orang yang mungkin nyebelin buat kita. Jangan gampang emosi, jangan gampang tersulut emosinya. Jangan gampang marah-marah, apalagi di medsos. Wah, pasang status. Oh, jangan. Anak terang bangsa tidak boleh lakukan itu. Ya, kita harus punya kasih, harus hidup berdamai dengan orang lain. Ada damai sejahtera Tuhan masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi orang yang membawa damai. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah-marah, tidak mudah iri hati, tidak mudah terpancing untuk ribut dengan orang lain. Tapi kita bisa hidup berdamai dengan siapapun, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi anak-anakku sekalian, jaga hidup kita. Jaga hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, respon dan reaksi kita harus kita jaga. Supaya kita tidak mudah terpancing. Ingat, iblis berusaha menjerumuskan kalian. Dengan cara apa? Memancing emosi kalian. Supaya kalian ribut, berantem, saling pukul, saling menghina, saling menyakiti. Kemudian musuhan sekian waktu, tidak saling bicara. Nah, iblis senang, wah tepuk tangan, hore. Tapi ketika kalian hidup di dalam Tuhan, hidup dalam damai Tuhan, iblis tidak bisa ganggu kalian. Ya, kalian bisa kontrol hidup kalian, mengasihi, menerima satu dengan yang lain, berdamai. Kalaupun ribut sebentar, cepat berdamai. Ada perselisihan, cepat berdamai. Jangan sampai berlarut-larut. Ya, hidup berdamai dengan orang lain jauh lebih diberkati daripada kalian bertengkar, daripada kalian eng-engan, daripada kalian musuhan dengan teman kalian. Nah, hari ini saya berdoa buat kalian semua anak-anakku sekalian, anak-anak terang bangsa yang diberkati Tuhan. Mari jadi anak-anak Kristen yang hebat. Jadi anak-anak terang bangsa yang luar biasa. Yang tidak suka berantem. Tidak suka caci maki orang. Tidak suka ribut dengan siapapun. Tapi saling mengasihi, saling menerima, dan saling memaafkan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kalian. Tuhan akan membawa kalian menikmati semua berkat-Nya yang terbaik buat kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa perselisihan, iri hati, mementingkan diri sendiri seringkali membuat kami terpancing untuk kami ribut, untuk kami bertengkar, berselisih paham satu dengan yang lain. Tapi pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa tidak ada keuntungan, tidak ada manfaat yang kami dapat ketika kami bertengkar, beradu argumentasi yang tidak ada ujungnya, bahkan sampai menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan. Tidak ada untungnya buat kami Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali mudah terpancing karena kami emosi, karena kami mementingkan ego kami, karena kami iri hati dengan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar saling mengasihi, memaafkan, melihat orang lain lebih berharga daripada diri kami sendiri. Melihat orang lain salah, kami belajar mengampuni. Melihat orang lain melakukan kesalahan, kami belajar untuk kami bisa saling menerima, mengkoreksi dan mengampuni, memaafkan, hidup dalam damai bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang saling membangun, saling menasehati, saling mengingatkan, tidak saling mencaci maki, tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, tapi kami hidup dalam perdamaian, dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berjanji pada pagi hari ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga tidak ada pertengkaran di antara kami, tidak ada perselisihan di antara kami, tapi kami hidup bersama-sama, unity, saling membangun, saling menguatkan. Terima kasih buat pagi hari ini, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan prokes ya. Pakai masker, minum vitamin, makan yang enak, istirahat yang cukup di rumah, dan selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 91 ayat 1-16.
dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.